Saya Rian dari Nine Pro. Hari ini saya sedang berada di Asia Jakarta, klaster Maninjau, salah satu perumahan elit di Jakarta Timur. Hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang sangat menarik, yaitu work from home, budaya masa depan. Yuk kita ke dalam. Oke, sekarang saya sudah berada di depan rumah Maninjau. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita. Ayo, mari kita ke dalam. Halo. Oke, hari ini kita akan membahas tentang work from home, bekerja dari rumah, yang akan beberapa pekan ke depan akan menjadi budaya baru buat kita semua, ya. Jadi saya perkenalkan dulu narasumber kita, ada Ibu Isabella dari Agent Coordinator Asia, dan Bapak Sugianto dan Principal Nine Pro yang memang sudah berpengalaman. Beliau adalah seorang pengusaha, ya, pengusaha dalam bidang properti, sudah belasan tahun di bidang properti. Nah, kita mau cari tahu nih tips-tipsnya ke depan buat work from home ini seperti apa. Boleh ya Pak, Bu? Boleh. Oke. Pak Sugianto dulu nih. Pak Sugianto, ada nggak sih tips-tips supaya kita bekerja dengan efisien dan efektif di dalam rumah? Kalau di rumah sekarang ini, kalau untuk kita bekerja itu, kalau di rumah sebenarnya ada banyak gangguan. Ya, tapi kalau misalnya kita mau bekerja dari rumah, sebenarnya tetap bisa. Ya, kalau selama ini kita lakukan pekerjaan kita sehari-hari dari pagi sampai itu di kantor, coba kita siapkan satu ruangan khusus. Ya, kalau nggak punya, ya nggak usah yang khusus lah, satu meja khusus saja untuk kita bekerja di sana. Ya, jamnya ya seperti jam kantor kita. Kalau memang kita biasa 9 to 5, ya udah jam 9 sampai jam 5 ya kita bekerja di sana. Nah, cuman bedanya kalau dulu ada yang ngawasin kita, sekarang nggak ada yang ngawasin. Kita yang harus berpikir, apa sih yang mesti kita kerjakan? Nah, kita yang menjadi bos atas diri kita sendiri. Nah, untuk kita yang pengusaha ini nggak jadi masalah. Untuk yang karyawan, yang profesional, wah gimana nih, nggak ada yang ngawasin kita, mau bagaimana kerjanya. Nah, ini sebenarnya adalah kesempatan buat kita yang profesional. Mungkin nantinya dia ingin berpikir, saya satu hari saya pengen jadi pengusaha. Nah, ini adalah kesempatan kita belajar, masih digaji sama kantor, tapi kita bisa belajar bagaimana membuat diri kita menciptakan, oh saya bisa bekerja efisien dari rumah saja. Wah, hebat banget ya tips-tipsnya nih, ya. Sangat banget bermanfaat, nih. bener ya. Bener banget. Kalau nih, kita kan udah beberapa hari nih udah menjalani work from home nih ya, Bu Bella, Pak Sugianto. Ada gak sih cara-cara supaya kita tuh nggak bosen? Biasa kan kita pasti jenuh ya, di rumah terus, nggak kemana-mana. Nah, ada gak tips-tips supaya menghilangkan kebosanan saat kita mengkarantina diri kita sendiri di rumah? Ya, mungkin kalau kayak dari saya nih, dari segi profesional nih, seperti yang kayak tadi Pak Sugianto bilang, perlu satu ruangan khusus lah, mungkin satu meja khusus. Nah, kalau kayak masalah kebosanan, ya mungkin kalau kita di kantor kita banyak ketemu teman-teman, ya mungkin ada meeting, ada bisa didiskusikan dengan langsung gitu ya. Nah, selama work from home ini kan akses mungkin cukup terbatas ya, kita nggak bisa ketemu orang selain orang-orang di rumah gitu ya. Nah, buat ngilangin kebosanan ya salah satunya tetap harus ada social communication ya. Nah, ya salah satunya mungkin yang lagi tren sekarang ini bisa mungkin pakai Zoom atau misalnya bisa WhatsApp, kita bisa masih tetap teleponan sama ini. Nah, yang paling menarik ini selama saya work from home nih ya, saya jadi banyak belajar hal-hal baru nih, yang tadinya nggak ngerti nih, misalnya kayak Zoom yang tadinya nggak common dipakai, tiba-tiba sekarang dipakai. Nah, terus meeting-meeting online yang tadinya, oh bisa ya sekarang meeting ngirim-ngirim data, bisa ngumpulin orang rame-rame ngasih lihat data seperti ini.
termasuk karena saya kerja di bidang properti ini, jualan properti pun sekarang bisa pakai online nih. Kita bisa ketemu sama customer-nya pun itu misalnya nggak harus langsung tatap muka nih, tapi untuk sementara waktu mungkin misalnya bisa kita kasih lihat gambar-gambarnya dulu, atau ada mungkin kayak semacam virtual show house yang kayak Asia ada itu bisa kasih lihat kayak gitulah. Itu mungkin bisa membantu mengurangi kebosanan gitu. Jadi ada hal-hal baru yang tadinya kita nggak tahu, jadi tahu ya, jadi bisa ya. Betul. Dan ada kebiasaan baru lah, mungkin kayak selama kita mungkin kerja itu yang namanya dapur ya mungkin jarang disentuh. Karena work from home nih sekarang jadi mulai memperhatikan nih, oh dapur saya kurang ini ya gitu, atau oh saya nggak bisa masak ini nih, tapi ternyata ada tren ini nih, misalnya kayak dalgona kopi tuh, kayaknya saya lihat hampir semua orang sekarang mulai bikin tuh dalgona kopi. Kayak hal-hal simpel kayak gitulah mungkin yang bisa bantu istilahnya kita nggak bosan di dalam rumah gitu. Kalau Pak Sudianto? Kalau di rumah? Ya di rumah kalau sekarang jadi guru ya Pak? Oh, yang jadi guru ibunya anak-anak. Dan kalau anak-anak, kan sekarang anak kalau sekolah, sekarang tugasnya banyak juga. Dan sekarang tugas-tugasnya, kalau dulu itu kita nggak ngerti tentang Google Form segala macam. Sekarang jadi kita belajar. Ada lo kalau ngirim surat mesti pakai, ngirim hasil ulangannya, hasil tesnya mesti pakai ini. Terakhir anak saya disuruh bikin presentasi. Saya bilang ya ini ada bagus juga nih. Anak-anak diajarkan bikin presentasi di rumah. Ya, jadi ada pandemi ini ada satu nilai positif juga sebenarnya. Jadi boleh dibilang banyak orang bilang gara-gara corona saya nggak bisa begini. Ya, tapi sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita pelajari waktu pandemi ini. Ya, waktu di rumah mungkin yang dulu jarang belajar hal-hal baru, jarang meningkatkan kemampuan dirinya, ya, atau hobi-hobinya, ya. Contohnya apa? Baca buku. Ya, baca buku itu bisa meningkatkan kita punya daya pikir. Ya, karena dulu saya selalu ingat buku itu adalah jendela dunia. Jadi kalau mau lihat dunia lebih luas pasti sering baca buku. Ya, jadi mungkin 9-8 jam kerja kita 9 to 5 itu 1 jam ya udah kita pakai buat baca buku. Nah, yang paling penting sebenarnya work from home itu adalah kita bisa ngatur waktu kita. Schedule-nya itu udah benar-benar kita aturkan. Ya, kayak sekarang ini kita di properti kayak seminggu bisa 3 kali Zoom meeting. Ya, ada yang developer ini, ada yang bilang yang ini, ya kita bisa belajar banyak hal tentang itu. Kayak di Asia sekarang, ya, kalau Asia sekarang saya lihat Asia itu developer yang sangat kreatif. Ya, iklannya banyak, ya kan. Terus sekarang kalau orang dulu mau lihat show unit harus datang, kalau sekarang nggak usah datang, kirim gambarnya, pencet, ada virtualnya, enak sekali sih. Ini salah satu inovasi. Ya saya bilang Astra Property adalah satu developer yang inovasinya terus-terusan. Ya, jadi kita jadi agent juga senang bekerja sama dengan developer yang selalu berpikir ke depan. Ini itu aja dulu sih. Ya, jadi pasti ada hal-hal baru yang kita pelajari dari masa pandemi ini. Ya. Terus aku mau nanya nih, ada gak kejadian-kejadian yang menarik atau lucu gitu selama kita bekerja di rumah atau kita lagi ada di rumah? Kalau Pak Sudianto sama Bu Bella mungkin bisa cerita. Ya kalau saya sih mungkin biasanya nih ya kita kalau kerja itu kan mungkin dari jam 9 sampai jam 5. Yang namanya berjemur matahari itu hampir tidak mungkin. Karena sekarang ada himbauan dari pemerintah atau mungkin ya baca-baca di sosial media kayak kita harus berjemur jam 10 pagi antara 5 sampai 10 menit. Nah, ya itu jadi satu kebiasaan baru tuh. Akhirnya setiap hari kalau jam 10 oke, mana matahari kita jemuran. Jadi nggak berjemur di Bali doang ya, Bu? Iya, jadi cuma jemuran kalau pas di Bali kita jemuran gitu kan. Terus yang tadinya mungkin malas olahraga gitu kan karena kita di work from home, mungkin kalau di tempat kerja itu mungkin kan secara ukuran jauh lebih besar lah ya. Kita mau jalan-jalan ruang gerak kita lebih banyak.
Nah kalau di rumah itu kan mungkin ruang geraknya ya maksudnya terbatas ya, nggak sebesar di kantor ya. Kita jadi rajin olahraga nih, pastinya butuh sesuatu yang bisa bikin kita tetap fit lah, intinya kayak gitu. Kalau olahraga rumah ini paling cocok nih, rumahnya 3 lantai, naik turun tangganya udah cukup tuh. Iya. Jadi kalau mau daripada Anda sering-sering ke gym gitu ya, naik dari lantai sini sampai lantai 3 turun lagi 10 kali lagi itu udah cukup buat olahraga. Nah selain itu juga rumah ini tuh ada balkonnya Pak. Jadi kalau kita berjemur itu nggak perlu istilahnya kalau kayak sekarang dari pandemi ini ada himbauan sosial, physical distancing kan ya. Mau keluar rumah juga mikir-mikir lah ibaratnya. Nah di atas tuh kita ada balkon. Jadi bisa sambil ngeteh cantik, ada matahari juga, bisa ya tetap dapat sinar matahari cukup lah intinya seperti itu. Ataupun kalau misalnya mau iseng gitu ya, kan karena view-nya rumahnya Asya itu ada danau ya, bisa yoga gitu. Jadi serasa yoga di tepi danau jadinya. Wow, keren banget ya. Iya. Saya juga punya pengalaman lucu sih. Oke, Pak. Ya waktu kemarin nih kan katanya suruh berjemur tuh. Nah jemur belakangan istri saya bilang, Pak itu belakang lu kenapa hitam banget? Wah, lu habis jemur lupa dibalik. Jadi belakangnya doang waktu berjemur. Depannya jadi kan jemur ya, Karena Pak? kebetulan rumah saya ada balkon, mataharinya pas balkonnya ada timur, dapat dah tuh matahari. Saya sih waktu jemur enak-enak aja gitu ya, terus belakangan hitam di belakang semua. Jadi gosong sebelah. Iya. Ya, saya kan jemur itu dibalik ya. Ya itulah ya kejadian lucu lah ya, kayak sekarang juga misalnya kayak bersih-bersih rumah, mungkin yang dulu mungkin cuma bersih rumah sehari cuma sekali, karena kayak pandemi ini jadi agak kerajinan sih, sambil olahraga juga bersih-bersih rumahnya bisa sehari 2 kali gitu. Terus dikit-dikit kayak ada berasa debu, udah mikirnya mungkin aduh ntar ada corona di lab kayak gitu ya. Jadi punya kebiasaan baru lucu lah istilahnya, kayak jadi rajin cuci tangan, ngikutin saran pemerintah ya, mesti sering-sering cuci tangan setiap berapa menit gitu kan. Itu sih. Coba kalau cuci tangan, saya berapa kali cuci tangan? Wah ini kayaknya nggak benar nih kalau sering-sering cuci tangan. Ada jadi Ya emang kering sih Pak. Cuma Tangannya jadi bersih, punggungnya hitam ya Pak. nah ya gitu loh Pak. Pokoknya banyak kebiasaan baru yang tadinya jarang kita lakukan jadi banyak kita lakukan lah. Seperti itu. Iya. Nah kemarin juga waktu kita work from home ini kan sering dengan Zoom meeting segala macam. Ya saya ada satu ngomong siapa saya agak lupa ya. Tapi mereka bilang bahwa kalau dengan adanya corona ini, kalau kita lihat ini akan jadi dunia ini akan berubah, tidak akan sama lagi dulu dengan sekarang. Ya, jadi budaya baru. Jadi budaya untuk kerja dari rumah ini adalah salah satu, kalau kita masuk di yang saat ini kita lagi diajarin nih. Ini istilahnya lagi masa percobaan. Ya, tahap penyesuaian. Tahap penyesuaian, bagaimana kita bekerja dari rumah tapi bisa efektif. Nah, saya selalu ingat tuh, kalau kita saat ini ya, baik Anda pengusaha atau karyawan segala macam, ya Anda harus mulai belajar, karena kalau Anda tidak mau berubah, Anda akan jadi dinosaurus kan? Punah. Ya, jadi kalau kita yang sekarang punya usaha ini dan itu segala macam, kalau sekarang agak sepi, wajar semua orang, ini bukan cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia ya mengalami hal yang sama. Saatnya kita harus berpikir bahwa dengan adanya ini saya harus mulai menciptakan, ya, memikirkan hal-hal yang apa sih yang bisa saya kreasikan. Berinovasi. Nah, yang saya lihat rumah Maninjau ini adalah rumah yang sangat enak untuk kita berinovasi. Kenapa? Ceilingnya tinggi. Jadi kalau lagi nyari inspirasi, duduk di sini, liatin belakang di sini, banyak pohon hijau. Ya, ada taman ya. Jadi ini rumah yang cocok untuk cari inspirasi. Jadi kalau Anda mau berubah jadi pengusaha, kalau Anda sekarang masih profesional dan ingin jadi pengusaha, Anda perlu beli rumah Maninjau ini, duduk, lihat, ya, belakangnya walaupun hanya sedikit itu bisa buat tanam pohon-pohon. Ya, Jalan tanaman
rumah yang menurut saya enak sekali untuk kita work from home. Ya. Jadi pekerjaan kita masa depan. Anda kalau mau punya bisnis sendiri, Anda ingin punya, mungkin profesional Anda tidak perlu Anda tinggalkan. Ya. Anda bisa punya bisnis sendiri. Untuk bisa punya bisnis sendiri, kuncinya satu, Anda harus kreatif, harus punya imajinasi. Nah, rumah yang cocok untuk cari imajinasi kreatif itu adalah rumah yang menurut saya adalah perlu ceiling tinggi seperti ini. Mau nyala AC boleh, AC-nya lagi dimatiin pun ceiling tinggi itu tetap ada, sirkulasi udaranya bagus. Makanya saya bilang, yuk kita bikin di sini. Oh, cocok, rumah yang cocok untuk work from home. Nah, selain itu mungkin ya kayak di rumah maninjau ini ada satu bagian tuh yang kita desain tuh namanya sebagai kayak study room. Nah, memang kalau mungkin zaman sebelum kita work from home itu study room jadi kesannya tidak terpakai gitu ya. Nah, tapi pada saat sekarang ini karena mungkin banyak kayak tadi Pak Anto bilang ada Zoom meeting atau kita butuh privacy untuk mikir, mungkin nggak semua orang bisa berpikir misalnya duduk di ruangan terbuka dengan istri dan anaknya lagi latihan, mungkin butuh konsentrasi. Nah, satu ruangan tertutup itu mungkin bisa jadi satu nilai tambah gitu. Nah, mungkin perlu ruangan tertutup, bisa kita desain senyaman mungkin seperti kayak kantor pribadi gitu kan. Nah, itu ya mungkin bisa jadi salah satu, kalau kita pun profesional mesti meeting ketemu klien pun itu jadi ruangannya sangat layak gitu loh. Jadi nggak malu-maluin kalau pas Zoom meeting, oh ruangannya keren ya, itu di mana tuh gitu kan. Padahal ini di rumah saya gitu kan, gitu. Selain keunggulan adanya ruang meeting nih, ruang meeting tersendiri di rumah maninjau, apalagi Bu? Nah, nih, kan kalau misalnya selama work from home nih, mungkin kita kalau biasanya kerja, misalnya kita pergi ke kantor, itu kita keluarin namanya biaya transport kan. Betul. Nah, sadar tidak sadar itu selama work from home itu biaya transport itu tidak terpakai kan. Nah, karena kita di rumah aja, nggak keluar rumah. Tapi ada biaya lain yang akhirnya jadi naik nih, sadar atau tidak sadar. Biaya listrik. Nah, itu dia. Pastinya kalau kita work from home, pasti kan kita nambah ya misalnya laptop lah, PC lah, TV nyala lah, segala macam. Pastinya tagihan listrik jadi tambah naik. Nah, di rumah maninjau ini dilengkapi dengan namanya solar panel. Nah, solar panel ini tuh bisa mengurangi tagihan listrik nih. Jadi walaupun kerja work from home, tapi listrik tagihan Bapak Ibu tuh masih istilahnya nyaman di kantong lah, gitu. Apalagi di daerah di BC ini kan sinar mataharinya juga cukup baik gitu. Jadi oke banget lah ini fitur ini. Jadi sekarang mungkin kalau untuk orang-orang yang work from home itu listrik itu jadi concern ya, kayak gitu. Nah, kita punya solar panel mungkin bisa membantu. Atau mungkin Pak Anto ada tambahan? Kalau solar panel sih Bagus banget ya. iya. Jadi kalau ada solar panel, ya rumah kita rumah hemat energi. Jadi kita nggak habisin energi dari sumber yang lain. Betul. Dengan adanya kaca-kaca begini juga cahaya Iya. berlaku ya. Iya, sebenarnya cahayanya sudah cukup gitu kan. Mungkin selain itu yang bisa saya tambahkan, ini kan kita di kawasan daerah Jakarta Garden City ini. Mungkin di sekeliling sini juga sudah banyak fasilitas yang mendukung seperti mungkin kayak Ion, supermarketnya masih terbuka, ya kan. Lalu untuk ruko-ruko sekitar juga masih ada jualan makanan dan itu pun bisa ada free kan. Nah, enaknya kalau tinggal di klaster Asia, nah kita tuh punya namanya aplikasi namanya Astral Living. Nah, itu hanya ada di klasternya Asia. Itu asal living. Nah, Saya baru dengar tuh. Astral Living. Iya. Nah, Astral Living itu ini Pak mungkin semacam kayak semacam Gojek punya application, tapi ini cuma berlaku di Asia. Nah, enaknya penghuninya di Asia itu bisa pencet fasilitas yang kita sudah kerjasama nih sama work from home itu ada dari Stevenit dan Sayurbox. Oh, jadi penghuni di Asia itu hanya tinggal pencet aplikasi, terus nanti akan terkonek dengan Sayurbox atau Stevenit, bisa langsung pesen daging atau sayur-sayuran yang langsung diantar ke depan rumah. Oh iya, udah ada yang tinggal di sini ya? Iya, sudah ada. Ada berapa keluarga yang tinggal? Nah, kalau di sini sih sudah ada beberapa sih gitu.
misalnya dari work from home karena kita keterbatasan, males juga nih misalnya ke kantor SD, cukup pakai handphone aja, tinggal pencet misalnya komplain misalnya lampu depan rumah saya, lampu jalannya nggak nyala nih, udah berapa hari, bisa komplain seperti itu. Nanti orang SD kita akan datang ngecek gitu. Jadi solusi ya buat. Ya, solusi lah. Jadi walaupun work from home, tetap kita punya beberapa fasilitas atau aplikasi yang bikin bapak ibu tetap nyaman tinggal di rumah. Seru juga ya, selalu ini. Iya. Ini aplikasinya baru. Aplikasi ini Untuk di Indonesia dicoba dulu. Yang pakai ini. sebelumnya memang cuma dipakai di properti Astra Property punya project aja. Oh gitu. Sebelumnya mungkin di project kita yang lalu sudah dipakai dan sudah diterapkan. Oh di Astra Property. Iya. Astra memang selalu berinovasi ya. Iya, terima kasih Pak. Sekarang lagi zamannya pandemi ini, jadi kan customer tuh suka apa sih namanya khawatir untuk datang ke kantor marketing Galeri Asia. Nah, langkah-langkah apa yang udah disiapin oleh Asia kepada calon customernya? Nah, ya kayak salah satunya tadi kalau misalnya memang tidak mau keluar rumah, kita punya namanya virtual showhouse. Nah, kalaupun pengen datang, bisa datang pakai appointment. Nah, kalau sekarang pakai appointment, kita sistemnya terbatas. Nah, cuma karena sudah PSBB, ya untuk saat ini sementara kita tutup dulu. Jadi kalau misalnya ada mau lihat pakai virtual. Nah, nanti setelah masa PSBB, tentunya kita punya serangkaian protokol. Jadi waktu sebelum PSBB pun ini protokol kesehatannya sudah dilakukan. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi di Asia itu sering dilakukan namanya disinfektan. Jadi mau di ruangan show house, di ruangan marketing galeri kita sudah dilakukan disinfektan. Nah, customer pun kalau datang itu sebelum masuk ada yang namanya pengecekan suhu tubuh. Ya, jadi pengecekan suhu tubuh itu sampai batas normal masih boleh masuk. Kalau sudah batas yang kurang itu biasanya nggak suruh pulang. Biasanya kita infokan Pak Bu misalnya sebelumnya 37,7 gitu ya. Udah ini mungkin sebaiknya tidak masuk. Nah, terus kita sudah menyiapkan namanya hand sanitizer segala macam, terus perabotan segala macam, semua itu kita lakukan pakai disinfektan. Jadi aman gitu. Dan marketing yang datang itu diwajibkan pakai masker ya, sesuai himbauan pemerintah gitu. Oke, mungkin yang pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ya. Promo apa nih yang lagi direncanain sama Asia? Promo ya. Wah, Ya. pokoknya promonya enak deh. Nah, kalau misalnya masalah pandemi ini mungkin kan banyak orang mungkin berpikir seperti yang tadi Pak Sudito bilang, mungkin banyak beberapa usaha juga terganggu nih karena mungkin akhirnya banyak beberapa toko harus tutup, tidak bisa cuma jualannya mungkin lewat online gitu ya. Nah, kita memikirkan kok istilahnya cash flow-nya Bapak Ibu gitu kan. Nah, makanya untuk itu bulan April ini ada promo menarik yang Asia berikan ya. Jadi kalau misalnya ngambil rumah customer hijab ini ada namanya program cuti bayar. Wow. Gitu. Sudah tuh. Program cuti bayar ini gimana? Jadi kayak Bapak Ibu cukup bayar booking fee-nya aja. Booking fee-nya itu untuk bulan ini hanya 15 juta. Nah, Biasa setelah 25. iya, bulan ini hanya 15 juta aja. Mudah kan? Nah, karena kita ngerti lah, mungkin lagi masa pandemi ini kita kan juga semuanya lagi beradaptasi nih. Mungkin cash flow juga harus beradaptasi kan. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kita ada namanya program cuti bayar. Jadi Bapak Ibu tetap bisa datang ke rumah impian, tapi bayarnya nanti habis Lebaran. Oh, Gitu. Benar. enak ya. Enak ya. Program ini kita buat hanya untuk selama masa April ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap bisa dapetin rumah impian. Bayarnya nanti setelah cash flow-nya balik normal gitu. Masih buru-buru loh. Kalau Anda yang nonton video ini masih buru-buru hubungin agent-agent Nine Pro. Karena betul. agent Nine Pro itu yang memang kerjasama hubungannya sangat dekat dengan Asia. Betul. Nah, agent-agent Nine Pro pun kalau ke kawasan JBC ini ada kantornya ada 2 ya. Iya. Ya kan, nah, bisa
PSBB sudah selesai, jangan lupa mampir ke kantor kita yang di Kelapa Gading. Iya, nggak usah nunggu PSBB pun, ingat kalau ibu tinggal telepon aja kantornya Menpro, Iya. ya kan? Cari agen-agennya, nanti mereka akan siap langsung kasih informasi mengenai Asia pastinya. Gitu. Apalagi Pak, mungkin? Karena dari Menpro sendiri juga kita punya agent-agent yang profesional. Anda cari di sosial media, cari Mindpro, banyak sekali media Mindpro kita. Mereka sudah biasa, bisa jelasin tentang Asia ini. Nah, satu lagi yang saya boleh tambahkan adalah kalau Anda yang sekarang bisnisnya lagi bagus banget, ini adalah saat yang paling tepat untuk investasi properti. Kenapa? Kalau Anda nyimpen dolarnya banyak daripada taruh di bawah bantal, jual dolarnya sekarang, beli properti itu dapat diskon. Ya, kalau dolarnya naik 25%, berarti Anda beli properti saat ini itu diskon 25%. Ya kan? Jadi kalau punya dolar, udah mau nggak mau tunggu lagi, saya tukerin dolar saya jadi rupiah, beli properti. Ya, ini juga salah satu kalau Anda pengusaha di Indonesia, kita hidup dan besar di Indonesia, kita mendukung pemerintah. Jaga rupiah kita, jual dolar, ganti rupiah, beli properti. Itu aja dari saya. Berarti kalau beli properti, apalagi udah di Asia, jadi harganya kalau menarik sekali ya Pak? menarik sekali. Ya. Anda dapat duit ya udah ganti aja. Atau Anda yang sekarang lagi, pokoknya sekarang lagi menikmati hidup, ya. Bisnis, ya udah biarin liburin dulu sementara. Anda punya simpanan uang dolar tuh, dolarnya tukerin dah. Emang dolar bisa naik sampai berapa banyak sih? Ya, kalau mau naik lagi, ya, mau sampai berapa? Kalau dolarnya naik sampai terlalu banyak pun kita menderita. Mendingan dolarnya tuker, ganti rupiah, beli properti. Beli custom ninja. Beli ninja, lumayan bisa Anda mencari inspirasi, bisa dapat duit lebih banyak lagi nanti. Dan pastinya kalau misalnya lagi work from home nih, misalnya kayak misal buat ibu-ibu nih, mau masak tempatnya enak, ya kalau mau misalnya mau nonton TV pun gitu istilahnya, biasanya kan kalau problemanya nih kalau lagi weekend nih nggak ada PR, nggak ada work from home, yang ada kan rebutan remote TV ya. Nah kalau di rumah Maninjau ini nih ruang keluarganya ada dua nih kayak kita di sini, kita nonton TV di sini, anak-anak nonton di atas bisa gitu. Jadi TV ya? iya. Keren juga sih. Kok diumpetin di sini? Saya baru sadar loh. Ya nggak usah sering-sering nonton TV Pak, gitu. Biasa kan jadi kalau kita kerja atau anak sekolah ya bikin PR gitu. Oke, ini tempat TV-nya tuh keren juga. Iya, kayak gitu sih. Jadi rumah ini banyak lah keuntungannya dan sangat mendukung untuk work from home. Oke, seru banget nih kita ngobrolnya nih. Kalau ngobrolin tentang properti saat ini juga memang kita nggak akan ada habisnya. Perbincangan kita sangat menarik, pasti menambah inspirasi buat Bapak Ibu sekalian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.